warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di media video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester 1, lanjutan bab 2 dalam subtema perubahan sosial budaya. Semoga video ini bisa disimak dan dipahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita memasuki di materi perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya biasanya di dalam masyarakat itu memiliki banyak ragam, baik dari jenisnya, bentuknya, dan untuk dalam bentuk perubahan sosial budaya itu biasanya terbagi menjadi 3 macam. Dilihat dari waktunya, dan dilihat dari pengaruhnya, maupun dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari waktunya, itu biasanya dibagi menjadi 2 macam. Ada evaluasi dan revolusi. Untuk evaluasi, biasanya bentuk perubahan sosial budayanya terlihat agak lambat ataupun lama bentuknya. Contohnya itu biasanya terjadi di masyarakat tradisional, seperti bercocok tanam, peternakan, pertanian. Dan selanjutnya itu ada revolusi yang perubahannya waktunya cepat, dan untuk masyarakatnya juga memiliki perubahan mengikuti waktu yang cepat. Contohnya itu biasanya pertambangan, transportasi, dan industri. Dan perubahan bentuk di perubahan budaya sosial revolusi itu juga bisa mengakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari perdagangan itu banyak yang berkembang, dan segi transportasi itu biasanya lancar, tetapi juga memiliki kesenjangan sosial berakibat dalam perubahan bentuk yang revolusi yang lebih cepat. Baik anak-anak, kita lanjut dari bentuk perubahan sosial budaya dari pengaruhnya. Dari pengaruhnya itu terbagi menjadi 2, ada pengaruh kecil dan ada pengaruhnya yang besar. Apabila pengaruh kecil itu dilihat dari segi hanya dianut orang yang tertentu saja, bukan di kalangan masyarakat besar ataupun di wilayah yang besar. Contohnya, dalam suatu wilayah ataupun kota lagi tren-trennya untuk mewarnai rambut. Nah, itu biasanya tidak semua orang mengikuti tren tersebut, hanya dianut orang yang suka saja, termasuk orang yang hobi. Yang ketiga itu adalah bentuk perubahan sosial budaya dari perencanaan. Nah, di sini perencanaan ada 2, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, biasanya yang direncanakan itu seperti membuat jalan. Nah, biasanya dalam suatu daerah itu ada jalan yang sudah rusak dan banyak bolong. Itu maka akan direncanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Nah, itu yang dinamakan yang direncanakan. Sedangkan yang tidak direncanakan itu seperti bencana alam, tanah longsor, banjir, tsunami, dan gempa bumi. Bencana alam, contoh lain yang tidak direncanakan itu seperti menggunakan traktor dalam sebuah pertanian. Nah, itu biasanya traktor itu membantu para petani untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Nah, tetapi untuk dampak dari itu kita tidak mengetahui. Banyak petani itu kehilangan mata pencarian. Itu yang dinamakan dari dampaknya itu tidak direncanakan. Nah, itu yang dimaksud dengan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Oke anak-anak, selanjutnya kita mempelajari tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada bertambah dan berkurangnya penduduk, di mana Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke.
Lalu, mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Karena penduduk di setiap wilayah ataupun provinsi maupun pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan, di mana orang ingin mencari bekerja, yang desa akan pindah ke kota, sedangkan yang di kota akan bertambah penduduk dan yang di desa akan berkurangnya penduduk. Nah, itulah yang terjadi dari faktor penyebab dari bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Salah satunya seperti handphone. Dulunya kita berkomunikasi lewat jarak jauh ataupun seperti menggunakan surat. Dan sekarang karena ada penemuan baru, bisa berkomunikasi lewat jauh seperti handphone. Itu lebih mempermudahkan. Karena penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik. Dapat terjadi akibat banyak hal. Penyebab terjadinya konflik biasanya adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Namun, konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat juga. Contohnya, konflik yang ada terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, di mana konflik tersebut terjadi diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung pada sejak tahun 1976. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, di mana revolusi atau pemberontakan yang terjadi di dunia ini unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab sebagai rangkaian dari The Arab Spring atau pemberontakan Arab. Contoh revolusi yang terjadi di dunia, misalnya tahun 2011 lalu terjadi revolusi di Mesir. Kemudian Indonesia juga pernah mengalami revolusi, yaitu yang terjadi ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan juga bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional. Baiklah, selanjutnya yang kelima, perubahan lingkungan alam yang terjadi dua faktor, baik faktor alam dan faktor manusia. Dari faktor alam bisa terjadinya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami. Nah, dan contoh akibat faktor alam. Dan selanjutnya dari faktor dari manusia, yaitu seperti penyebab perubahan pada lingkungan alam dari segi penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaat lingkungan alam secara berlebihan, ataupun pembuangan limbah ke lingkungan alam dan sebagainya. Yang keenam yaitu perperangan. Terjadi perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara baik berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Mengapa begitu? Dikarenakan masyarakat yang kalah perang, bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Contohnya, Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, namun banyak membawa perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Itulah contoh dari perubahan dari segi peperangan. Yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, di mana mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Seperti halnya kamu dan temanmu, kamu dapat mempengaruhi mereka dari segi berpakaian, gaya rambut, ataupun berperilaku. Begitu juga sebaliknya, temanmu dapat mempengaruhi kamu dalam berbagai hal. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat juga dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Terpenghambat perubahan sosial budaya. Apa saja itu? Pertama,
kehidupan masyarakat yang terasing. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang kelima, adat istiadat. Nah, mari kita bahas satu persatu secara lebih spesifik lagi. Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Apakah keadaan masyarakat yang terasing merupakan kehendak mereka? Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, sehingga dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya, hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apa pengaruh ilmu pengetahuan terhadap perubahan sosial budaya? Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Selanjutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kamu mendengar kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau orang Kaneket? Mereka adalah suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Lalu, apa pengaruhnya? Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun, ini adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipersalahkan. Siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Apakah sama masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional itu? Masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni.
Selanjutnya, mari kita bahas adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masih konsentrasi ya semuanya? Alhamdulillah. Mengapa prasangka terhadap hal-hal baru atau asing itu muncul? Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Jadi, hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Selanjutnya, mari kita bahas adat istiadat atau kebiasaan. Apa itu adat istiadat? Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Mengapa adat istiadat menjadi penghambat perubahan sosial budaya? Adat istiadat